Halo semuanya, bagaimana kabar kalian? Masih bersama Mimin Rofuki Channel. Di video kali ini, Mimin mau buat alur cerita manga yang berjudul Disclaimer terlebih dahulu, manga ini hanya cerita fiktif dan jangan ditiru. Kalau nggak mau seperti ini, dan ini. Mungkin bagi kalian yang masih di bawah umur, mending skip aja video ini. Baiklah, kita lanjut ke pembahasan. Manga ini menceritakan si MC yang bernama Moriyama Kouta yang merupakan perjaka tua yang tinggal sendirian. Selama hidupnya, ia hanya mempunyai satu teman masa kecil yang bernama Ichikawa. Sejak kecil, si MC suka menggambar dan ia merasa tidak ada orang yang bisa mengalahkan bakatnya. Ia sangat yakin akan hal itu. Namun setelah dewasa, ia baru menyadari bahwa menggambar juga membutuhkan pengalaman. Ia mencoba menggambar, namun ia mendapatkan respon buruk dari pembaca. Editornya pun sangat kecewa melihat karyanya karena tidak merasakan keinginan karakter gadis di manga yang ia gambar. Editornya pun bertanya, apa yang sebenarnya yang ingin si MC gambar? Editornya pun memarahi si MC dan berkata, kami adalah penerbit manga terbaik untuk orang dewasa. Apakah kau meremehkan ero manga? Yap, benar, si MC bukan mangaka biasa, melainkan mangaka hentai. Ferrari lo warna apa bos? Editornya pun menambahkan, kita tidak akan mencapai hasil apapun kalau karyamu seperti ini. Mangamu hanya ada gambar cantik bukan? Sebenarnya masih banyak alternatif lain untukmu. CMC pun hanya bisa diam dan menundukkan kepala. Ia pun meminta maaf. Editornya pun berkata, sepertinya ini tidak akan mungkin untuk mempublikasikannya. Namun CMC tidak pernah melakukan pekerjaan apapun selain menggambar. Semua karakter yang ia gambar ceritanya adalah palsu. CMC mulai merasa tertekan karena mendapatkan banyak hujatan. Namun saat CMC sedang termenung, tiba-tiba adik perempuannya yang bernama Shizuku ngechat CMC dan bertanya bagaimana dengan kabarnya. Apakah kakak makan dengan teratur? Melihat isi chat tersebut, CMC pun menangis. Sebenarnya hidupnya sangat sulit. Ia belum makan apa-apa dan ia kehilangan semuanya dan tidak memiliki apapun. Lalu CMC melihat foto adiknya dan penasaran mencoba menggambarnya. CMC pun teringat masa lalu ketika adiknya selalu memuji gambarnya. Namun CMC bilang ini belum seberapa. Namun Shizuku yakin bahwa kakaknya akan menjadi mangaka yang hebat dan bahkan Shizuku memperbolehkan tubuh seksinya sebagai model karakter. Mengingat Shizuku membuat CMC dikuasai oleh pikiran bejat karena mengingat anunya milik Shizuku. Untuk melampiaskannya, ia pun memulai mengokang rudalnya yang sangat kecil. Dulu, ia memiliki rasa nafsu yang tidak terkendalikan kepada adiknya sendiri. Ia tahu bahwa suatu hari nanti, ia pasti akan menyakiti Shizuku. Jadi, CMC memutuskan untuk berpisah dengannya. Untuk itu, CMC mulai menggambar manga erotis sebagai penyalur nafsunya. Tapi tidak peduli beberapa banyak CMC menggambar, mereka selalu mengkritik CMC karena ia tidak memiliki pengalaman. Walau berapa banyak karakter gadis yang ia gambar, namun ia tidak nafsu sama sekali. Ia hanya nafsu dengan adiknya sendiri. Itu sangat menjijikan. Ia selalu mengokang rudalnya sambil membayangkan Shizuku. CMC pun mulai melepaskan cor-coran semen ke gambar adiknya. Karena habis 6-5 jari membuat CMC lemas. Ia lupa kapan terakhir kali ia makan sesuatu karena hanya fokus menggambar. Lalu ponsel CMC pun berdering. Ternyata yang menelpon adalah teman CMC yang bernama Ichikawa. Karena kelelahan, CMC pun tidak merespon panggilan itu. Lalu ia tidur terlelap. Namun di dalam tidurnya ia bermimpi tentang Shizuku. CMC bisa mendengar jelas suara Shizuku, tapi seharusnya dia kan tidak ada di sini. Saat CMC tolol ini membuka matanya, ia melihat sosok Shizuku ada di depannya. Apakah ia berhalusinasi? CMC pun memanggil namanya. Apakah CMC akan mati? Shizuku pun bertanya, apakah kakak baik-baik saja? CMC tolol ini merasa ini adalah mimpi. Ia pun bertanya, apakah dirinya boleh meremas opaimu Shizuku? Adiknya juga sama-sama tolol memperbolehkannya. Karena merasa masih di dalam mimpi, CMC pun mulai melakukan hal bejat kepada Shizuku. Selama ia bisa bersatu dengannya, ia tidak menyesali apapun. Bahkan jika ia akan mati sekarang. Keesokan harinya, CMC bangun dalam keadaan linglung. Ia masih ada di kamarnya yang berantakan. Ia pun kaget melihat ada sesosok wanita yang berdiri di dapurnya dan tercium bau masakan yang enak. Ternyata yang memasak di dapur adalah Shizuku. Mengetahui itu, hati CMC terasa mau copot. Shizuku yang melihat kakaknya gelisah pun bertanya, apakah dia baik-baik saja? CMC pun berpikir, jangan-jangan kejadian tadi malam bukanlah mimpi. CMC pun ingin memastikan apa yang terjadi semalam. Lalu tiba-tiba Shizuku memeluknya dan berkata, syukurlah kakak sudah bangun. Aku mendapatkan telepon dari Ichikawa bahwa kakak dalam masalah. Ketika aku tiba, kau terbaring di lantai, jadi aku khawatir. Apa kau makan dengan benar? Aku telah membuat makanan, jadi kau bisa makan sedikit. CMC pun berkata, baiklah. Saat dicoba, ternyata
ternyata masakan Shizuku sangat enak. Si MC pun bertanya, Shizuku, apakah kau tahu cara memasak? Aku belum pernah kau melihatmu membantu ibu di dapur. Shizuku pun menjawab, bulan April aku akan menjadi mahasiswi, jadi aku berlatih memasak untuk diriku sendiri. Si MC pun berkata, wow, Shizuku, kau sudah akan masuk kuliah. Shizuku pun membalas, daripada itu, apakah kau melakukan pekerjaan rumah dengan benar? Seperti memasak, mencuci, dan membersihkan rumah. Sepertinya kau tidak melakukannya. Kalau begitu, aku datang pada waktu yang tepat. Aku akan pergi ke universitas terdekat bulan depan. Aku pikir itu akan menjadi cara yang baik, seperti membunuh 2 burung dengan 1 batu. Jadi kita akan tinggal bersama. Karena itu, aku juga akan membantu dengan uang sewa. Selain itu, aku bisa membantu kakakku dengan pekerjaan rumah. Si MC pun merasa bingung dan berkata, itu... Lalu si MC pun berpikir, padahal ia sudah menjauhi adiknya untuk membuang jauh-jauh syahwat aneh itu. Jika ia masih bersama, pasti kejadian mimpi kemarin akan terjadi kenyataan. Dengan manja, Shizuku memohon kepada si MC untuk diperbolehkan tinggal bersama. Lagi pula, kita kan kakak beradik. Akhirnya si MC terpaksa mau. Karena sudah diputuskan, Shizuku pun mau pergi dulu untuk membeli barang. Si MC merasa di dalam mimpi. Ia takut suatu hari ia akan menyerang Shizuku, seperti yang ia lakukan kemarin. Namun entah kenapa, pada saat yang sama, ia tidak bisa menahan perasaan itu. Ia serasa mendapatkan dorongan besar untuk menggambar Shizuku. Beberapa hari kemudian, si MC mendapat kabar baik bahwa editornya suka dengan manga baru yang ia buat. Editornya pun memuji si MC panjang lebar dan memohon agar manga hentongnya resmi diserialisasi. Sampainya di rumah, si MC pun disambut oleh Shizuku dan bertanya, bagaimana dengan manganya? Si MC pun membalas, ya, sangat baik. Karyaku mendapatkan serialisasi dan sudah diputuskan. Shizuku pun membalas, benarkah? Itu sangat baik. Dengan murung, si MC pun membalas, ya, semua itu berkat Shizuku. Shizuku pun membalas, aku nggak membantu kok. Aku hanya melakukan bersih-bersih dan memasak. Namun si MC merasa dirinya adalah sampah. Ia menodai adiknya sendiri dan menjadikannya sebagai konsumsi publik. Di sisi lain, Shizuku terlihat membeli sesuatu dan ternyata itu test pack. Sepertinya kejadian kemarin malam bukanlah mimpi. Mungkin Mimin hanya buat satu video untuk manga ini karena nggak kuat bacanya. Sepertinya autor manga ini habis mukbang kecubung. Terima kasih bagi kalian yang telah menonton sampai habis, and see you next time.